Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, jumpa lagi kita di hari ini di Perenungan Harian Keluarga hari Sabtu tanggal 2 Desember tahun 2023 bersama dengan saya, Pendeta Linda Mende ST. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga kita semua selalu dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Nah saudara-saudaraku, saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman. Oleh karena itu, mari persiapkan hati, pikiran kita, fokuskan diri kita untuk menghadap Tuhan. Kita persiapkan diri kita dan kita minta tuntunan Roh Kudus agar supaya lewat tuntunan Roh Kudus kita boleh belajar dengan firman sesuai dan seturut dengan kehendak-Nya. Mari berdoa. Ya Tuhan kami, ya Yesus Kristus, Allah yang menganugerahkan waktu dan kesempatan bagi setiap kami umat manusia untuk hidup dekat dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, mengawali berbagai tugas tanggung jawab, aktivitas kami, pekerjaan kami mau datang membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan saat ini kami hendak membaca, renungkan firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami untuk menerima firman ini, sehingga firman ini tidak sekedar dibaca dan didengar, tapi firman ini boleh berbicara kepada saya dan saudara-saudara, dan kami semua boleh memberlakukan akan firman ini di tengah-tengah kehidupan kami, dimanapun kami pergi dan berada. Roh Kudus-Mu yang akan menuntut, Roh Kudus-Mu yang akan menolong bagi kami semua untuk mengerti dan memahami firman. Ini doa kami, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku, mari membaca firman dalam Perjanjian Lama, dalam Ester pasalnya yang keempat, ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-17. Sekali lagi mari kita membaca firman dalam Ester pasal 4 ayat 15 hingga ayat yang ke-17. Dan beginilah firman Tuhan. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikian firman Tuhan. Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, tema perenungan kita di saat ini yakni doa dan puasa, kekuatan menghadapi pergumulan hidup. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, hal penting yang sering terabaikan oleh kita sebagai orang percaya ialah doa dan puasa. Doa dan puasa menjadi salah satu perwujudan iman dalam tindakan orang percaya dengan menjauhkan segala jenis makanan, minuman, ataupun keinginan-keinginan lainnya dengan sengaja yang bertujuan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan memohonkan kebaikannya terjadi dalam kehidupan kita, saya dan saudara-saudara. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, puasa dalam Alkitab sangat erat kaitannya dengan doa. Artinya setiap kali kita berpuasa, atau setiap kali puasa disebut dalam Alkitab, selalu diikuti dengan kata doa. Kita boleh bandingkan dalam pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-3, bahkan juga dalam Yoel pasal 1 ayat yang ke-14. Doa dan puasa merupakan sarana yang dikaruniakan Tuhan Allah bagi orang percaya yang lemah dan penuh keterbatasan, agar hanya bersandar dan mengharapkan kekuatan dari Allah. Dan kita di saat ini menyaksikan bahwa Ratu Ester percaya pada kekuatan kuasa doa dan puasa. Itu sebabnya ketika Ratu Ester hendak memohonkan belas kasihan Raja Ahasveros untuk bangsanya,
ia meminta Mordekai dan semua orang Yahudi yang tersebar di seluruh kerajaan Persia supaya berdoa dan berpuasa untuknya. Jangan makan dan jangan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam maupun waktu siang. Firman Tuhan berkata demikian. Dan Ester pun melakukan hal yang sama dengan semua dayang-dayangnya sebelum pergi menghadap raja tentunya. Nah saudara-saudaraku, doa yang diikuti dengan puasa menjadi kekuatan Ester sebagai sang ratu untuk menjalankan misi yang beresiko hukuman mati. Karena harus melawan undang-undang dengan komitmen yang tidak takut dan gentar. Seperti katanya, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Bacaan Alkitab kita dalam Ester saat ini mengingatkan dan mengajarkan saya dan saudara-saudara untuk hanya berserah kepada Tuhan Allah dalam doa dan puasa ketika menghadapi hal apapun dalam hidup kita. Berserah kepada Tuhan Allah melalui doa dan berpuasa sejatinya memberikan kekuatan, keberanian dan komitmen yang kuat untuk tidak ragu dalam melangkah dan tidak takut mengambil resiko. Seperti yang ditunjukkan, diteladankan oleh Ratu Ester yang merasa dikuatkan melalui doa dan puasa. Begitupun juga dengan kita, diajak untuk belajar hidup dalam doa dan puasa ketika menghadapi berbagai problematika kehidupan kita atau masalah-masalah kehidupan kita. Baik itu masalah pribadi, keluarga, antara suami, istri, dan anak-anak, pekerjaan, karir, pendidikan, bahkan dalam kehidupan bergereja dan berbangsa dan bernegara. Mari kita libatkan Tuhan dalam proses itu. Kita bawa di dalam doa yang disertai dengan tindakan kita berpuasa, menahan keinginan-keinginan duniawi agar benar-benar dalam keterbatasan kita, dalam kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, tidak makan dan minum, tetapi kuasa Roh Tuhan, kuasa Allah, kuasa Roh Kudus menghampiri kita, dan kita boleh merasakan kehadiran itu, dan kita boleh menyaksikan betapa besar kuasa daripada doa dan berpuasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita ingat lagi tentang hal ini, bahwa ketika menghadapi pergumulan, cari Tuhan di dalam doa, di mana ketika kita berdoa, kita bersungguh hati, jangan ada keraguan sekecil apapun. Kita harus menaruh percaya 100% dalam doa, karena doa dapat mengubah segala sesuatu. Dan ketika kita telah berdoa, kita menyertai doa kita dengan berpuasa, mengambil tindakan untuk berserah kepada pekerjaan tangan Tuhan. Maka di saat itulah kita akan menyaksikan betapa luar biasanya Tuhan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam pelayanan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, sungguh sukacita kami boleh mendengarkan firman-Mu dan diperlengkapi lagi lewat firman-Mu. Kiranya firman ini selalu memperlengkapi, menumbuhkan iman percaya kami, bahkan juga meneguhkan iman kami di dalam kasih Allah. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kami sebagai orang-orang yang beriman, kami senantiasa selalu mengingat apa yang menjadi tanggung jawab kami, apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus kami laksanakan dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan Yesus, dalam kesempatan ini juga firman Tuhan mengingatkan kami bahwa doa dan puasa merupakan suatu kekuatan ketika kami akan menghadapi gumul, ujian, tantangan, pencobaan dalam perjalanan setiap kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, mampukan kami untuk membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, agar supaya kehidupan kami penuh damai sejahtera dan sukacita.
Tuhan Yesus juga senantiasa memberkati para perangkat pelayan yang ada, para penatua, diaken, bahkan juga para pendeta, semua komisi-komisi BIPRA, komisi-komisi kerja yang ada, bahkan pula di tengah-tengah keberlangsungan kehidupan bersama dengan jemaat dan masyarakat, diberkati Tuhan senantiasa apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi kerinduan mereka semua. Bahkan lebih daripada itu Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka, kiranya juga kasih Tuhan selalu beserta dengan mereka, mereka yang lemah iman dikuatkan iman, mereka yang kehilangan pengharapan dianugerahkan pengharapan, mereka juga yang bergumul sakit dijamah dipulihkan disembuhkan, bahkan pula Tuhan Yesus mereka yang mungkin dalam kesusahan, dalam keterbatasan apapun itu, bahkan pula ketika mereka mencari pekerjaan mereka tidak menemukan pekerjaan, kiranya pekerjaan Roh Kuduslah yang akan turun atas mereka dan memakai mereka untuk jadi berkat bagi banyak orang dimanapun mereka pergi dan berada. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, berdoa juga untuk teman-teman kami tim multimedia. Diberkati mereka dalam pemberian diri yang tulus dan ikhlas. Kiranya mereka boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu, bahkan bagi siapa saja yang terus menyaksikan menonton tayangan renungan harian keluarga di channel YouTube Jemaat Kami Maranatha. Allah, seluruh penghidupan kami semua kami serahkan ke dalam tangan yang penuh kasih. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan yang menghidupkan, kami bersyukur dan berdoa serta bermohon kepada-Mu. Amin. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang selalu mendengarkan firman dan senantiasa lewat firman yang kita dengar di saat ini, kita akan senantiasa bertumbuh di dalam iman kita semakin diperteguh, dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tentunya jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-share setiap video-video yang ada di channel YouTube Jemaat Kami Maranatha Selatan, dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel ini sehingga kita boleh mendapat notifikasi dan lewat channel ini semakin banyak orang yang terberkat. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.